Boneka kecil dilempar ke anjing itu, kena punggungnya. Dan saat batu itu kena punggungnya, anjing itu mengeluarkan sebuah suara. Suaranya itu adalah, aduh. Aku kaget, karena kebunnya bapakku yang kemarin tuh bersih banget, udah rapi, udah bagus, kondisi sehat semua, itu berubah 180 derajat. Tanamannya tuh jadi banyak yang berpenyakit, buahnya kecil-kecil. Bahkan tanahnya yang kemarin bersih tidak ada rumput liar, itu ada rumput liarnya. Pak, Bu, takut, tolong, tolong, takut, ada orang. Itu ada orang kayak mumi, orang mumi. Kamarku diketuk-ketuk 3 kali, terus jeda, dia lagi jeda. Terus anak-anak situ bilang, loh, kamu ngalamin hal gitu juga? Ada orang yang buka pintu itu dan besoknya dia meninggal. Halo Mas Noce, apa kabar Mas? Halo, baik. Mas Noce, ini kejadiannya tuh yang mau diceritain tadi kita udah sempat ngobrol ya Mas ya. Ya, Yang mau diceritain adalah di sebuah desa ya Mas ya. ya betul. Dan lebih tepatnya di perkebunan ya Mas. Ya, di daerah, ya ada perkebunannya juga. Dan emang bapak saya itu punya perkebunan di situ. Mas Noce, kalau boleh tahu nih Mas, kejadian yang masih diingat sampai saat ini, itu kejadian apa Mas? Jadi ada beberapa kejadian sih yang terjadi di situ. Salah satunya itu ada anjing yang bisa bersuara dengan aneh, tidak sewajarnya. Lalu juga ada kejadian yang mungkin kita sendiri nggak mungkin bisa membayangkan itu nyata gitu, karena ada apa ya, kebun itu bisa berpindah tempat. Wah, wah ini gue kayaknya udah penasaran nih Mas, pengen denger kisahnya tuh seperti apa. Dan gue juga yakin teman-teman di rumah udah penasaran dong mau denger kisah dari Mas Noca. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Kejadiannya itu dimulai dari tahun 1999, di mana saat itu bapak itu memutuskan untuk membeli sebidang tanah ya, daerah di desa, daerah Malang. Masih terhitung kota tapi pedesaan banget lah gitu. Ada beberapa desa di situ. Satu kecamatan itu ada banyak desa. Waktu itu bapak itu beli kebun lah ya, beli kebun di desa, anggap aja desa B lah ya, desa B. Nanti juga bapak juga beli kebun lagi di desa C, tapi nanti. Dan ada juga tanah yang dibeli bapakku tuh di desa A, itu untuk rumah gitu. Jadi tahun 1999 bapakku itu, kan aku asli Surabaya, bapakku juga asli Surabaya. Jadi tahun 1999 bapakku itu sering banget wirawiri keliling dari Surabaya ke Malang, bolak-balik PP pulang pergi untuk ngecek pembangunan rumahnya, ngecek kebun yang mau dia beli, gitulah. Survei lah, survei. Tuh, kebetulan di desa ini itu ada beberapa orang kerabat. Jadi kerabat dari nenekku, saudara-saudara jauh nenekku tuh tinggal di situ, di desa yang sama. Dan desa sekitarnya lah. Di desa B itu ada, di desa C itu ada, desa A juga ada. Nah, jadi bapakku tuh sering setiap ke situ mampirnya ke situ gitu, istirahatnya di situ. Di satu malam, waktu itu mungkin sudah jam 10 ke atas, karena udah larut malam banget. Bapak itu pulang dari desa itu ya, dari desa A, mau pulang ke Surabaya. Dia ngelewatin jalanan yang sepi banget, karena sudah jam segitu tuh udah jarang banget ada warga desa yang berkeliaran ya, yang pulang pergi-pergi itu udah nggak ada. Kebetulan bapakku tuh ngelewatin sebuah, di sini tuh sebutnya tuh buk. Buk itu batu yang biasanya di pinggir jembatan, yang persegi itu pak, kotak. Biasanya tuh buat orang nongkrong lah, pembatas jembatan lah, biar orang tuh nggak jatuh. Biasanya habis ada buk, ada pagar besinya itu yang panjang gitu. Nah, di buk itu bapak lihat ada seorang pesepeda lagi berhenti di situ. Nah, waktu itu ibuku kan juga ikut. Ibu itu lihat, dan ibu juga bilang, "Loh Pak, itu kok masih ada orang ya jam segini?
kan ini udah di desa kan udah malam banget, kok ngapain dia di sini? Ya dari tadi ya, dari desa terakhir kan abis itu masuk ke daerah yang banyak kebun-kebunnya, banyak bisa dibilang hutan lah waktu itu. Karena tahun 1999 itu emang masih sepi banget. Rumah-rumahnya tuh masih berjarak-jarak jauh gitu. Di situ bapak bilang ke ibuku, ya itu mungkin orangnya lagi istirahat kali, mau pulang kemalaman gitu kan. Jadi posisinya tuh si pesepeda ini, orang yang naik sepeda ini, dia pakai peci hitam, pakai baju entah kemeja entah kaos ya, putih warnanya, sama celana hitam. Lalu sepedanya itu masih dinaikin, tapi dia berhenti. Kakinya tuh di apa ya, di panti nih. Kakinya tuh dibuat nahan gitu di booknya, disenderin ke booknya. Jadi kayak gini lah. Nangkring Ya. gitu. Nangkring ya, nangkring. Nangkring di book itu. Ya waktu itu bapak ibuku cuma mikirnya pokoknya ya warga gitu lah. Terus mereka pulang ke Surabaya. Nah, beberapa hari kemudian bapak ibuku balik ke desa. Waktu itu kebunnya itu mau dikasih pagar. Gitu. Jadi bapak ibuku itu udah ngebeli bambu, tapi bambunya ini nggak kayak yang kita pikirin ya. Maksudnya kita pikir beli bambu pasti udah dipotong-potong gitu kan. Nggak, ini beli bambu yang masih tumbuh, mau dipotong sendiri gitu, karena lebih murah. Jadi waktu itu bapak ngajak saudara-saudaranya yang di desa A itu tadi, ada saudaranya Cak Ji, anaknya, sama pamannya bapakku yang lain itulah banyak. Berempat kalau nggak salah. Berempat itu turun, ikut naik satu mobil, kan mobilnya bapakku tuh Daihatsu TAF. Jadi cuma cukup sedikit orangnya, berempat turun. Ibuku nggak ikut, ibuku nunggu di desa A. Turunnya itu maksudnya ke tempat pembelian, ke tanah yang ada pohon bambunya itu, ke rumah orang yang punya pohon bambu ini buat dibeli. Ternyata tempatnya itu melewatin buk yang kemarin. Nah, di situ sebenarnya waktu nongkrong di rumahnya si Cak Ji ini, di saudaranya bapakku, itu bapak sempat cerita, kemarin tuh aku lihat loh ada orang bersepeda, kok malam-malam masih keliaran ya gitu. Nah, Cak Ji ini bilang, loh, pakai baju apa orangnya? Di mana nemunya? Itu di book di sini gitu kan. Nyebutin daerahnya lah bapakku. Loh, pakai bajunya gimana? Baju putih, pakai peci hitam, dijelasin kan. Naik sepeda ontel. Waduh, itu kayaknya si Pak Budi deh. Itu orangnya udah meninggal minggu lalu. Jadi waktu bapakku ketemu sama orang bersepeda ini, kondisinya orang itu sudah meninggal 7 hari yang lalu. Terus bapakku bilang, lah masa sih, masa itu bukan orang, itu kayak orang kok napak kok, gitu kan, napak orangnya nangkring di apa itu, di buk gitu kan. Ya orangnya tuh ditemuin di bawah sungai, di bawahnya buk itu, jatuh orangnya gitu. Nah, waktu lewat situ lagi, waktu mau beli bambu itu, bapakku bilang, nih di sini, aku lihatnya di sini, bener tak itu Pak Budi gitu kan. Cak Ji tuh bilang, iya bener ini. Itu loh kamu lihat, itu booknya tuh emang batunya, semenannya tuh ada yang pecah. Jadi ceritanya Pak Budi itu waktu nangkring, kan dia apa ya, tumpuannya tuh cuma di bukit tadi, ya kan? Pecah bagian yang dia injek. Jadi karena pecah, jatuh, batunya jatuh kan. Orangnya ikut jatuh, karena kan tumpuannya di situ. Jatuh ketimpa sepedanya sendiri sama batu yang ikut jatuh tadi. Kena kepala dan meninggal di tempat. Gitu. Ditemuinya juga besok paginya. Karena ya orang nggak ada orang di situ kalau malam. Jam 8 dan 7 itu udah sepi di situ. Bapakku kayak, wah masa sih itu kan? Masih nggak percaya lah. Tapi ya udah, itu kejadian itu berlalu begitu aja. Bapakku habis itu motongin bambu dan bambu itu digunakan menjadi pagar di kebunnya. Nah itu adalah cerita pertama yang dialami bapakku bahkan sebelum pindah ke situ. Tahun 2000 rumah itu jadi. Rumah itu jadi. Kebetulan rumahnya itu waktu itu cuma 2 ruangan doang waktu itu. 2 ruangan plus kamar mandi di luar. Jadi ruangan pertama itu di depan adalah dijadikan toko untuk obat-obat tanaman gitu. Lalu ruangan kedua itu kamar sekaligus dapur ya, sekaligus semuanya kayak kamar kontrakan gitu. Jadi rumahnya ini nggak ada akses yang tembus antara satu ruangan ke ruangan lain. Kalau mau pindah ruangan harus keluar rumah dulu lewat teras samping, lewat jalan di samping itu buat masuk ke ruangan berikutnya. Nah, nantinya ada ruangan ketiga di belakang. Jadi kamar mandi kan di belakang. Itu akhirnya dibangunin ruangan di sekitar kamar mandi itu. Jadi itu jadi ruangan baru, biasanya buat tamu. Tapi bapakku setelah ada ruangan itu, ruangan kamarnya yang depan tuh dijadiin dapur aja.
Tapi kalau ada tamu, bapakku pindah ke dapur itu lagi. Karena sungkan lah kalau ngasih kamar yang ada dapurnya buat tamu gitu kan. Satu malam, waktu itu bapakku habis tutup toko. Kan tutup tokonya malam ya, jam-jam 7 gitu kan. Setelah tutup toko, bapak itu masuk ke dalam bentar, ya makan dan sebagainya. Terus dia pengen ngerokok lah. Karena waktu itu ada adikku yang masih TK, kalau nggak salah waktu itu masih TK, bapak agak sungkan lah untuk rokok di dalam ruangan atau deket adikku gitu kan. Mana kecil gitu kan. Akhirnya bapak itu ke depan, ke terasnya toko, bukan di teras rumah ya, teras toko, agak depan pinggir jalan. Di depan rumah bapak itu, seberang jalan itu adalah balai desa waktu itu. Jadi bapak tuh duduk ngadep ke balai desa. Nah, waktu lagi duduk nyalain rokok, dia lihat ke depan, di situ tuh ada seekor anjing. Seekor anjing berwarna hitam, yang kulitnya hitam, itu duduk di pinggir jalan di depan balai desa, tapi yang bersebelahan sama rumah sebelahnya. Kebetulan rumah sebelahnya ini toko juga, toko kelontong lah, toko buat kebutuhan sehari-hari. Nah, anjing itu kayak ngeliatin ke situ terus gitu, ngeliatin ke arah toko itu terus-terusan. Bapak aku ini orangnya takut sama hewan. Bukan karena apa ya, bukan karena takut digigit atau apa, tapi bapakku tuh ada alergi sama bulu. Jadi emang dia tuh nggak mau lah deket-deket sama hewan, takut alerginya kambuh lah gitu. Jadi bapakku tuh nggak suka banget sama hewan yang berbulu, salah satunya anjing. Jadi waktu itu, karena bapakku takut anjing itu nantinya mendekat ke tokonya, ke rumahnya dia gitu kan. Bapakku tuh ambil kerikil, mau dilempar buat nakut-nakutin gitu. Kerikilnya kecil, emang tujuannya cuma buat nakut-nakutin doang, bukan buat melukai gitu ya. Bukan diniatin untuk melukain lah pokoknya, cuma emang mau nakut-nakutin doang biar pergi gitu maksudnya. Ambil kerikil kecil, dilempar ke anjing itu, kena punggungnya. Dan saat batu itu kena punggungnya, anjing itu mengeluarkan sebuah suara. Suaranya itu adalah, aduh! Jadi anjing itu bersuara seperti manusia. Dan anjing itu langsung noleh gitu kan ke arah bapakku. Bapakku pun juga kaget. Lihat anjing yang, loh ini anjing kok bisa ngomong aduh, kok bisa bicara. Saat itu juga, waktu lihat-lihatan, anjing itu langsung lari gitu aja. Langsung lari gitu aja, dan menghilang di kejauhan. Beberapa hari kemudian, sekali lagi bapakku tuh, karena sudah pindah ke desa A, aku jadi tetanggaan kan sama Cak Ji, sama kerabat jauhnya tadi, saudara jauhnya itu. Bapak mampir lah, nongkrong, ngobrol-ngobrol malam-malam. Di situ bapakku dapat kesempatan buat ceritain kejadian itu, karena dia ketemu anjing yang bisa ngomong tadi itu. Terus Cak Ji ini bilang, dulu itu ada loh yang kayak gitu. Loh, kayak gitu gimana gitu kan. Jadi dulu itu ada seekor kucing. Jadi warga itu waktu itu sering ada laporan kehilangan uang. Dan setiap ada kehilangan uang itu, sebelum kejadian kehilangan uang itu ada seekor kucing warna putih yang nongol di depan rumah itu. Padahal waktu itu ya di kampung itu jarang banget ada yang melihat kucing berwarna putih. Biasanya kucing-kucing kampung yang warnanya loreng, coklat, abu-abu, atau yang hitam yang apa tuh warnanya agak acak-acakan gitu. Ya nggak jarang lah ada yang kucing putih sempurna bersih gitu nggak ada, jarang. Apalagi kelihatannya bulunya panjang waktu itu. Jarang lah di situ ada kucing ras gitu lah tahun segitu gitu kan. Jadi warga itu langsung mencurigai kucing itu gitu kan. Nah akhirnya kucing itu dikejar, ditangkap, dan waktu itu ya pemahaman warga kucing itu takut sama air. Mereka menganggap kucing kalau dicemplungin air nanti bisa mati. Padahal harusnya enggak ya, kucing tuh bisa kok, ada yang bisa berenang kok. Sebenarnya mereka bisa berenang, cuma mereka nggak suka air aja gitu kan. Jadi kucing itu dibawa ke pemandian umum. Jadi di desa itu nggak semua orang punya kamar mandi. Mereka cuma punya kakus biasanya, tapi nggak punya kamar mandi yang bisa buat mandi. Mereka mandi itu mandi di pemandian umum barengan gitu sama warga-warga lain. Dipisahin cuma cewek satu, yang kiri cewek, yang kanan cowok gitulah pokoknya. Nah, dibawa ke pemandian umum itu, kucing itu diancem mau dicemplungin. Dan waktu mau diancam dicemplungin itu, kucing itu emang teriak-teriak pakai bahasa manusia. Dia teriak, ampun, ampun, ampun. Warga yang menyadari kalau itu bukan kucing normal ya, dia langsung bilang, panggil, panggil temanmu itu, panggil siapa yang jagain kamu di rumah, panggil, suruh ke sini, kalau nggak kamu tak cemplungin. Kalau nggak kamu aku cemplungin di sini gitu kan, sama warga digituin. Nggak lama kemudian ada seorang bapak-bapak yang datang. Dia bilang, Pak, sudah Pak, tolong, itu istri saya, jangan cemplungin, itu istri saya.
Nah, memang beberapa waktu sebelumnya itu emang ada sepasang suami istri yang pindah ke desa ini, ke desa A. Dan warga emang nggak ada curiga apapun gitu. Ternyata menurut warga, pasangan ini melakukan sebuah semacam pesugihan yang mungkin mirip sama babi ngepet, tapi bukan jadi babi, tapi jadi kucing gitu. Waktu itu. Nah, setelah itu mereka berdua tuh berjanji, saya janji Pak, saya tidak akan menggunakan ilmu ini di desa ini. Saya akan cari korban ke desa sebelah aja. Tolong ampuni saya kali ini, jangan dibunuh saya, jangan diapa-apain tuh. Nah, saat itu warga memaafkan. Ya sudahlah, yang penting kamu janji jangan dilakuin di sini lagi. Nah, tadi aku lupa ceritain ya kalau kenapa sih kok warga itu begitu apa ya bisa memaklumi kejadian seperti ini. Nah, kalau warga-warga lain di luar sana di perkotaan utama mungkin langsung marah, mengusir atau gimana gitu kan. Nah, jadi desa ini tuh berada di kaki Gunung Kawi. Nah, Gunung Kawi itu mungkin kalau yang nggak tahu ya Gunung Kawi itu di mana, itu ada di Malang dan yang dikenal dari Gunung Kawi itu bukan keindahannya, tapi Gunung Kawi itu adalah tempat orang-orang mencari ilmu gaib atau juga salah satunya adalah pesugihan. Ada yang cari pesugihan, ada yang cari penglaris, ada yang cari ilmu-ilmu pelet atau sejenisnya lah banyak gitu di situ. Yang kita orang-orang terutama Jawa Timur ya yang dengar itu seperti itu. Apakah Gunung Kawi bisa didaki manusia? Tentu saja bisa ada rute pendakiannya, tapi ya tadi pasti mereka bakal menemui hal-hal orang-orang yang seperti mengambil ilmu atau lagi ritual atau lagi semedi gitu-gitulah. Nah, jadi warga di sekitar kaki Gunung Kawi ini di desa A, desa B dan desa C yang sama-sama di kaki Gunung Kawi itu semuanya memang memaklumi dan mempercayai adanya hal-hal seperti ini gitu. Jadi mereka nggak kaget sama sekali ketika ada hewan yang bisa ngomong atau apa, mereka malah langsung yakin, oh ini pesugihan gitu. Makanya warga waktu itu langsung bergerak cepat untuk menangkap kucing ini gitu. Nah setelah Cak Ji ini mendengar cerita bapakku ada anjing gitu, ya curiganya ke suaminya karena kemarin kan kucing istrinya, takutnya nih suaminya yang jadi anjing gitu kan. Tapi setelah itu Cak Ji itu bilang, nanti saya obrolin sama warga lah, nanti saya yang tindak gitu. Karena kan bapakku waktu itu kan ya penghuni baru lah ya, jadi nggak terlalu kenal sama warga lain lah. Dan dikenal ya yang kerabat-kerabatnya doang, sama tetangga-tetangga sekitar. Setelah itu Cak Ji ini emang tidak ada update lagi ke bapakku, apa yang terjadi sama keluarga ini, apakah kemudian diusir karena melanggar janjinya untuk tidak melakukan hal ini lagi di sini gitu, atau mungkin seperti apa. Tapi yang jelas bapakku sejak saat itu sudah tidak pernah lagi anjing ini. Nah, beberapa minggu kemudian, jadi kan bapak itu kesehariannya itu kan emang pagi kadang-kadang ke kebun, kadang-kadang cuma langsung buka toko aja. Karena bapakku juga udah mempekerjakan beberapa orang, tetangga-tetangga sekitar juga, untuk ngawasin kebunnya. Tapi suatu ketika, jadi waktu itu habis panen. Jadi bapakku tuh mau ambil uang dari tengkulaknya lah gitu ya. Kebetulan rumah tengkulaknya tuh agak jauh masuk ke desa lain yang agak jauh, agak tinggi lah, masuk ke arah gunung. Jalannya tuh makin ke sekitar perkebunan dan rumahnya tuh emang ada di sekitar perkebunan yang luas. Ya, aku tuh ke sana emang udah mendekati maghrib waktu itu. Jam 5 sore berangkat ke sana, nyampe jam 6-an. Di sana dia ya sholat maghrib dan sebagainya, ngobrol-ngobrol, santai sampai sekitar jam 8 baru bapakku mau pulang. Waktu itu bapakku ngajak ibu sama adikku ya, tapi karena udah malam, waktu pulang tuh adikku udah tidur. Di perjalanan pulang, waktu itu emang jalannya belum apa ya, belum bagus lah, nggak halus. Jadi jalannya tuh batu-batu gitu. Kalau di sini sih istilahnya kayak makadam gitu. Makadam tuh kayak jalan itu udah batu-batu yang sebenarnya tinggal di semen halus gitu, tapi belum, jadi masih batu-batu doang. Waktu lagi melintasi kebun-kebun tuh yang kanan kirinya tuh kebun semua, bapakku tuh tiba-tiba ngelihat ada beberapa sekelompok anak kecil. Ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang cowok, ada yang cewek, berbagai tingginya beda-beda gitu kan. Mereka tuh nyebrang dari kebun yang kiri ke kebun yang kanan. Nah, karena waktu itu lihatnya masih agak jauh. Nah, aku diem aja, dipikir wah anak main kali. Nah, kemudian nggak lama kemudian waktu udah mendekat karena jalannya yang rusak ya, jalannya kan belum bagus nih. Nggak bisa kenceng, beneran kecepatan itu paling cuma 10 km per jam lah gitu loh. Pelan-pelan banget. Nggak lama kemudian anak-anak kecil ini nyebrang lagi dari yang kanan ke kiri. Tapi anak-anak kecil ini bawa buah-buahan.
Kayak situ kan banyaknya kebun jeruk ya. Jadi itu anak kecilnya bawa buah jeruk. Nah, bapakku ini mikir loh, ini anak kecil dari mana? Pasan kampung ini masih ada sekitar ya kurang lebih 10 kilometer lagi. Kok ada anak kecil di sini? Ini kan udah malam, nggak dicariin orang tuanya apa gitu. Bapakku ngomong ke ibuku gitu kan, Bu, itu loh anak kecil tuh ngapain ya kok di jam segini masih main gitu. Nah, ibuku bilang, hah? Anak kecil mana, Pak? Nggak ada siapa-siapa aneh-aneh bapak ini. Jadi ternyata ibuku nggak lihat. Bapakku langsung bilang, oh kayaknya perasaanku aja kali ya. Biar ibuku biar nggak takut. Lanjutlah ke rumah, pulang. Beberapa bulan kemudian, waktunya panen lagi. Nah, waktu panen ini, sebelum panen ya, itu bapak ngecek-ngecek lagi ke kebunnya gimana kondisinya. Kondisinya bersih. Ini di kebun B ya. Kebun B ini jarak dari rumah itu kira-kira cuma sekitar 10 atau 15 kilometer lah. Waktu ngecek-ngecek tadi ini, ngecek-ngecek kebun sama pegawainya dicek kan, itu bersih. Tidak ada rumput liar, tidak ada benalu, semua kondisi tanamannya sehat, buah-buahnya juga kelihatan udah seger. Di sebelah kebun bapak, itu ada kebun lain. Jadi emang di situ tuh ada berbagai kebun ya, ada macam-macam kebun. Emang rata-rata jeruk semua. Dan sebelahnya pas itu kayak kebunnya yang terbengkalai gitu. Jadi rumput-rumput liarnya tinggi, tanamannya banyak benalunya, terus kondisi daun-daunnya tuh jelek yang ada putih-putih kayak penyakit. Dan buahnya tuh waktu itu masih hijau-hijau gitu, masih kecil-kecil hijau dan nggak jadi gitu, kayak nggak matang gitu loh buahnya. Jadi bapakku tuh mikir, ini punya siapa sih ini kok kayak nggak pernah dirawat. Waktu tanya sama pegawainya, pegawainya cuma bilang, oh itu punyanya orang Batu tuh pak, orang Batu, orang kota Batu. Dia jarang kesini emang, jadi mungkin nggak kerawat. Ya udahlah bapakku biasa aja gitu kan. Besok harinya waktu panen, bapakku datang lagi ke kebun karena mau ngecek gitu kan kondisi kebun gimana. Aku kaget karena kebunnya bapakku yang kemarin tuh bersih banget, udah rapi, udah bagus, kondisinya sehat semua, itu berubah 180 derajat. Tanamannya tuh jadi banyak yang berpenyakit, buahnya kecil-kecil. Bahkan tanahnya yang kemarin bersih tidak ada rumput liar, itu ada rumput liarnya. Dan juga benalunya banyak di pohon-pohonnya. Bapakku kaget kan loh, kok bisa kayak gini? Sedangkan kebun sebelah yang kemarin terbengkalai, kondisinya tiba-tiba bagus. Tiba-tiba bersih, rumput liarnya hilang, benalunya hilang, penyakitnya hilang, buahnya gede-gede dan sehat gitu. Dan beberapa lama kemudian tengkulaknya datang kan, loh pak ini kok kebunnya jadi kayak gini, apa nggak pernah ngeramut gitu kan. Besar kemarin udah bagus loh, waktu saya mau beli itu kondisinya bagus loh, kok sekarang jadi kayak gini sih gitu kan, marah lah. Akhirnya tetap dibeli sih jeruknya, tapi ya harganya turun drastis waktu itu. Jadi bapakku waktu itu agak rugi. Untungnya ketolong karena bapakku tuh punya toko obat-obatan pertanian kan, jadi masih ketolong lah. Waktu itu modalnya masih nggak terlalu habis. Jadi bulan depannya tetap dilakuin tuh, kebunnya tetap dijalankan, masih ada uang. Cuma bapakku tuh masih heran, itu kok bisa gitu, kebunnya seperti itu gitu kan. Kok bisa kayak kondisinya tuh seperti tertukar gitu antara kebun satu sama kebun lain. Kok bisa? Apa salah kebun? Nggak mungkin gitu kan. Singkat cerita, bapakku ini waktunya panen lagi. Kebunnya waktunya panen lagi, dan itu udah beberapa bulan kemudian. Di kebun B juga sama. Waktu dicek, sama tuh, hari sebelum panen, bagus, bersih. Nggak ada tanaman liar dan sebagainya. Di hari panen, sama, ketukar lagi sama kebun sebelah. Saat itulah bapakku udah mulai yakin kalau ini aneh nih. Tapi ya masih bingung kok bisa. Wah, waktu itu kebetulan ada tetangga ya, pemilik kebun tetangga, lagi datang juga ke kebunnya. Terus waktu ngelihat kondisi kebunnya bapak dan bapakku yang kebingungan, pemilik kebun tetangga ini bilang, "Bapak, itu kebunnya nggak dikasih pagar apa? Kok bisa kayak gitu?" Nah, bapakku ini lihat kan, ini pagar kebunku udah 2 meter, apa kurang tinggi. Dia bilang, "Pagar gimana Pak? Ini kebun saya udah ada pagarnya nih, udah tinggi 2 meter nih pagarnya. Apa kurang tinggi? Kurang tebel? Ini cukup loh Pak, masa kurang tinggi gitu?" Terus si pemilik kebun sebelah tadi, dia bilang, "Oh bukan pagar yang itu Pak, pagar yang lain." Gitu. Bapakku masih bingung pagar lain gimana Pak? Yaudah Pak, nanti gini aja deh. Nanti kita kesini aja lagi waktu mau panen. Saya kasih tunjuk Bapak kayak gimana. Nah, waktu panen berikutnya, malam-malam tuh, waktu itu sudah sekitar jam 11 malam. Emang janjinya jam segitu. Jadi bapakku jemput tuh ke rumahnya si pemilik kebun sebelah. Karena sekarang udah kenal ya, udah kenal. Jadi tahu rumahnya di mana, udah sering ngobrol juga. Dan memang waktu itu bapakku udah dikasih paham kalau
ini tuh pagar yang dimaksud adalah pagar gaib gitu, yang emang untuk melindungi kebun gitu, kurang lebih seperti itu. Nah jadi bapakku diajak ke kebun itu jam 11 malam, mereka duduk-duduk situ nungguin, tapi sembunyi ya, jadi kayak di semak-semak itu, dan lihatnya itu dari kebunnya sih tetangga, ya kebun tetangga ini, bukan dari kebunnya bapakku langsung. Kebetulan kebunnya ini, dari view-nya di kebun tetangga ini bisa ngelihat perbatasan antara kebun bapakku sama kebun yang tadi yang nggak dirawat, kelihatan lah. Nah, nggak lama kemudian bapakku tuh ngeliat ada anak-anak kecil, cewek cowok, tinggi pendek, kurus gendut, itu datang ke kebunnya bapakku. Di situ mereka metik-metik tuh buah-buah jeruk bapakku, dibawa pindah ke kebun yang terbengkalai tadi. Terus bapakku sempat marah ya, loh itu kok anak-anak itu kok masuk ke kebun terus ngambilin gitu buahku gitu kan. Si pemilik kebun yang tetangganya itu bilang, udah pak lihat dulu aja. Bapak nggak sadar apa, itu mereka maksudnya lewat mana. Jadi mereka tuh kayak nembus pagar gitu loh. Harusnya pagar itu rapat dan orang-orang nggak bisa masuk gitu aja. Tapi ini anak kecil-kecil bisa nembus. Aku baru sadar juga waktu itu kan, dipikir mungkin anak kecil cukup kali ya. Ternyata harusnya nggak cukup. Ternyata anak-anak itu setelah ngambil buah jeruk dari kebun bapakku, dibawa ke kebun tetangga yang terbengkalai tadi, ditancepin ke kebun-kebun tetangga itu. Lalu mereka ngambil jeruk-jeruk yang jelek-jelek milik tetangga, itu dipetik, dibawa ke kebun bapakku, ditempelin ke pohon yang tadi diambilin buahnya. Begitu terus, waktu yang cukup lama. Situlah bapakku baru meyakini kalau ini tuh hal yang aneh dan ini tuh memang salah satu bentuk dari semacam pesugihan lah. Terus si pemilik kebun tetangga itu bilang, Pak, di sini tuh semua tetangga kebun sampean, kebun Bapak itu, kebun-kebun lain di sini, selain punya Bapak itu sudah punya pagar sendiri masing-masing. Makanya kita semua itu tidak ada di target hal gaib seperti ini. Yang ditarget itu Bapak, karena Bapak sendiri yang belum pakai pagar gitu. Udah besok pagi kita kesini lagi ya, kita lihat tuh. Nah besok paginya jam 8 pagi kurang lebih, itu Bapak kesitu lagi sama si tetangga pemilik kebun itu, dilihat ternyata tetangga milik kebun tuh ngegali tanah di depan pintu masuknya kebun. Itu di dalam tuh ada kayak bungkusan kain. Tapi dia nggak jelasin tuh isinya apa. Ini pak, ini tuh salah satu bukti kebun bapak itu ditarget. Lalu mereka ke samping kebun perbatasan antara kebun bapak dan kebun yang terbengkalai. Dan di situ bapakku melihat di kebun yang terbengkalai itu ada kayak, ya kayak pot lah, kayak pot bunga, tapi isinya tuh dupa. Baranya tuh masih ada dikit, tapi udah pendek-pendek gitu, kayak habis dibakar semalam. Nah setelah itu bapakku akhirnya minta tolong lah sama tetangga yang kebun sebelah ini, Pak bisa nggak bapak bantu bikinin pagar gaib di sini? Ya bisa pak, nanti gampang lah diatur aja, nanti saya urusin gitu. Bapakku ini nggak ikut ya tapi, karena bapakku waktu itu ya karena apa ya, habis ngelihat kejadian horor gitu kan, jadi akhirnya udahlah aku nggak mau lagi deh lihat kayak gitu-gitu. Jadi yang ngelakuin semua pembuatan pagar ini dari tetangga kebun sebelah itu. Tapi memang setelah itu ngefek banget. Jadi gangguan semacam ini sudah tidak terjadi lagi gitu di bapakku. Nah, tapi di sini ada cerita yang cukup unik lah. Jadi dari tetangga bapak yang lain ya, dari kebun-kebun yang lain. Waktu itu kebunnya itu bukan kebun jeruk tapi kebun kentang. Nah, jadi kasusnya mirip. Dia tiap panen kebunnya kayak ketukar sama kebun lain. Kebunnya udah bagus, rapi, sehat semua. Waktu mau panen jadi jelek semua. Nah, bedanya bapakku, kasusnya yang ini itu beda sama bapak. Bedanya, orang ini itu nggak minta dibuatin pagar gaib gitu. Dia akhirnya sebelum panen, dia apa ya, ngeluarin kentang-kentangnya dari tanah, itu semua kentangnya tuh ditusukin pakai tusuk gigi. Tusuk-tusukin, sehingga kentang itu cepat membusuk. Setelah ditancapin tusuk gigi, itu kentangnya dikubur lagi, seperti semula. Bener aja besok paginya, waktu mereka mau panen, kebun sebelah yang ikut panen, itu kentangnya isinya ada tusuk giginya semua. Satu kebun. Seolah-olah kentang yang kemarin dari sini, yang ditancamin tusuk gigi itu pindah ke situ. Ketahuan lah pelakunya dia. Bahkan sampai kebun-kebun sebelah juga lihat. Akhirnya orang ini malu. Terus dia bilang, ya udah pak saya balikin ya, maaf deh saya nggak mau ganggu lagi. Dan setelah itu kebun yang milik tetangga yang pelakunya ini dijual akhirnya. Dia pindah entah kemana. Karena ketahuan dia pelaku pesugihan seperti itulah.
Kejadian berikutnya itu terjadi tahun 2002. Jadi waktu itu kakek buyut aku itu jatuh dari kamar mandi. Karena kerabat bapakku yang lain tuh nggak bisa bawa dia ke rumah sakit, dan bapakku sendirilah yang akhirnya bisa buat bawa ke rumah sakit. Jadi ditelepon lah bapakku. Kebetulan rumah kakek buyut itu ada di Batu. Ya jaraknya kurang lebih 45 menit lah dari desa tempat ayahku tinggal. Berangkatlah bapakku. Waktu itu bawa ibu, bawa adikku ke kota Batu. Kakekku dijemput, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu dijemputnya sore ya, mendekati jam 4 lah, jam 4, jam 5 kurang lebih. Jadi sampai di RS tuh udah agak mendekati maghrib. Setelah di IGD berjam-jam, dan baru dapat kamar sekitar jam 8. Jam 7, jam 8. Dan kamarnya itu ada di bagian paling belakang di rumah sakit. Kayak jauh banget dari depan tuh, jauh banget. Situ bapakku lihat, wah itu ada pintu belakang. Dan kayaknya pintu belakangnya kan pagar besi gitu kan. Jadi kelihatan di balik itu tuh ada parkiran mobil gitu kan, parkiran ambulan gitu. Aku tuh mikir, oh jangan-jangan ini tembus yang pintu belakangnya rumah sakit. Mungkin aku bisa parkir di sini biar aku nggak jauh-jauh kalau mau ke jenguk ke kakek buyutnya, kakek buyutku gitu kan. Jadi ini kakeknya bapak ya, kakek buyut. Terus bapakku masuklah, nungguin situ. Sampai akhirnya ada kerabat-kerabat lain yang dateng, nengok. Cuman waktu itu nggak ada kerabat yang bisa nungguin nginep, kecuali satu orang. Dan satu orang ini baru bisa malam, jam 10 atau jam 11 malam lah baru sampai gitu. Jadi bapakku tuh nungguin sampai jam 11 malam. Akhirnya si kerabat ini datang, sepupunya apa lah, belum punya anak, jadi dia bisa nungguin lah malaman di RS. Bapakku akhirnya pulang. Waktu pulang dari rumah sakit itu, di perjalanan waktu itu bapakku tuh ngelewatin jalan yang sepi banget, dan emang rumornya tuh angker lah gitu. Nah waktu ngelewatin jalanan yang dianggap angker itu, bapakku tuh lihat di depan tuh ada kayak asap gitu, asap putih gitu. Tapi kalau dibilang asap bakar-bakar, bentuknya aneh karena dia tuh nggak langsung menyebar, tapi kayak menggumpal satu titik gitu, kayak bergerak pelan-pelan, dan dia tuh menggumpal gitu, kayak awan kecil tapi kok kayak asap lumayan putih gitu. Ya karena dipikir asap-asap biasa, bapakku nabrak lah asap itu, karena di tengah jalan asapnya. Setelah ditabrak, ya asap itu hilang aja gitu. Setelah nabrak itu bapak lihatlah dari spion, mau lihat itu asapnya apa gitu. Ketika bapak lihat di spion, dalam mobil itu ada kain yang berkibar-kibar, seperti ada kain yang nyangkut lah di mobil. Ketika dilihat di spion kanan, ada juga kain itu, sama. Jadi kain itu lebar dari kanan ke kiri. Tapi di spion tengah nggak ada kain apapun. Padahal harusnya posisinya spion tengah itu bisa melihat seluruhnya dari bagian belakang mobil. Waktu itu adikku juga udah tidur dan ibuku udah kecapean juga, dan bapakku tuh nggak berani lah, nggak mau bikin anak dan istrinya makin takut. Jadi dia diem aja lah. Meskipun bapakku udah ngerasa itu aneh banget, ini kayaknya bukan hal yang biasa deh, ini sesuatu yang aneh lah. Sampainya di rumah, langsung istirahat kan mereka, mengantuk, udah capek kan, udah dari tadi itu kan jagain kakek buyut di rumah sakit dari sore. Mereka langsung tidur gitu. Di tengah malam, mungkin sekitar jam 1, jam 2, adikku itu tiba-tiba teriak-teriak gitu. Kondisinya adikku tuh kayak bisa dibilang ngelindur lah atau ngigo. Jadi matanya tuh tetap merem, tapi dia teriak-teriak, "Pak, Bu, takut, tolong takut, ada orang." Itu ada orang kayak orang mumi. Jadi adikku tuh bilang ada mumi gitu, dan nunjuknya tuh ke arah pintu, atas pintu. Jadi atasnya pintu tuh ada kayak ventilasi gitu kan, ada ventilasi yang dari kaca. Ventilasinya tuh ya kayak kaca nako lah yang miring gitu loh kacanya. Ada buat angin masuk lah. Nah di situ tuh ada, menurut adikku ada 2 kepala di situ. Satunya tuh kepala yang seperti dibalut kain kayak mumi itu, kayak dibalut perban gitulah putih, menutupi seluruh wajahnya. Yang satunya tuh kepala pocong, yang beneran ada kayak kebelah, ini ada kainnya gitu yang nutupin kepala gitu. Kepala pocong lah pokoknya. Adikku teriak-teriak kan, sebab aku akhirnya langsung ambil wudhu waktu itu, terus langsung ambil Al-Quran dan baca Al-Quran di depan pintu. Nah sekitar beberapa menit kemudian adikku tiba-tiba tenang. Waktu itu bapakku sempat lihat juga sih sosoknya tuh kelihatan di atas pintu, tapi bapakku lihatnya samar, ya, kayak adikku yang udah jelas, walaupun adikku merem waktu itu ya. Besoknya bapakku kembali ke rumah sakit buat gantian nengok atau jagain kayak buyut. Saat itu bapakku sendirian karena adikku masih sekolah dan ibu juga nunggu di rumah lah.
Waktu sampai di rumah sakit, bapakku tuh milih untuk parkir di belakang dengan anggapan wah deket kan ke pintu, maksudnya deket, lebih deket ke pintu belakangnya, deket dan bisa masuk ke kamarnya kakek buyut itu deket banget. Waktu sudah parkir, mesin dimatikan, tiba-tiba radionya nyala. Padahal itu mesin mati, radio nyala sendiri, dan radio itu mengeluarkan suara-suara seperti gending Jawa, kayak suara gamelan tanpa ada sindennya gitu, nggak ada lagu-lagu nyanyinya tapi musiknya ada. Nah di situ bapak tuh nyambat itu berkeluh kesah tapi nggak tahu ke siapa. Dia bilang, udah ya jangan ikut lagi, ini aku sudah antar kamu pulang ke rumah sakit, tolong jangan ikut lagi ya. Setelah ngomong itu tiba-tiba radionya mati, dan bapakku akhirnya ya udah mati, dia turun. Waktu masuk ke kamarnya kakek buyut, ternyata pintu belakang itu emang ada, karena deket situ tuh ada kamar mayat. Jadi kamar kakek buyutku itu, kamar rawat inapnya itu deket sama kamar mayat. Dan bapakku mengira dan menduga mungkin sosok yang kemarin dia lihat seperti kain, asap, dan sosok yang seperti mumi atau pocong ini berasal dari situ, dari kamar mayat itu. Nah, beberapa minggu kemudian, waktu itu aku libur sekolah. Jadi kakek nenekku ngajak aku ke Malang buat ke rumah bapak. Aku tuh tetap tinggal di Surabaya waktu bapakku pindah ke Malang, karena waktu itu aku udah masuk sekolah dasar. Jadi apa ya, rugilah kalau diputus baru masuk kok udah keluar lagi gitu kan. Jadi sekarang aja lah biarin di Surabaya, gak usah ikut pindah ke Malang. Waktu liburan itulah aku diajak sama kakek nenek buat ke Malang nengok bapak. Kita nginep di sana, naik kereta, dan itu kita berangkat pagi baru sampai siang. Waktu itu emang kereta-kereta Indonesia kan emang lambat ya, emang sering berhenti, sering ada masalah, dan full banget. Jadi perjalanan itu terasa sangat melelahkan. Aku baru sampai di rumah bapak di desa itu jam 2 siang waktu itu. Padahal berangkatnya dari jam 7 pagi. Naik kereta, lalu aku naik angkot, oper-oper beberapa kali gitulah. Sampai sekitar jam 7 malam, keluargaku tuh akhirnya ngumpul di kamar belakang, di ruangan ketiga di rumah itu. Di situ ada TV kan, kita nonton TV bareng. Di tengah-tengah asik nonton TV, nenekku tuh tiba-tiba ngomong gitu kan. Loh, itu kok di atasnya pintu kok ada kepala pocong ya? Kita semua nengok kan, tapi di situ nggak ada apa-apa, kecuali ada kresek warna putih gitu emang. Kresek itu isinya kayak jerigen yang isinya mungkin minyak atau apa gitu. Nah, kita tuh bilang, aku waktu itu bilang, nggak ada nek, itu kayaknya jerigen tuh kali yang nenek kira kepala pocong. Nenekku bilang, wah enggak, bukan itu, sebelahnya ada lagi itu kepala pocong. Kita tapi nggak ada apa-apa di situ, nggak ada apa-apa di situ, sama sekali nggak ada apa-apa. Tapi kita pikir ya udah mungkin nenek halu kali ya, kita biasa aja. Nah akhirnya aku jam 8-an, karena aku dari tadi kan nggak istirahat tuh, di perjalanan capek, habis itu sampai langsung diajak main sama adik sampai sore. Kemudian habis maghrib kita nonton TV. Jam 8 tuh aku ketiduran. Tapi aku belum sempat buang air kecil, belum sempat pipis. Jadi aku tengah malam itu kebangun gara-gara perlu pipis. Bangun jam 12 malam, aku ke kamar mandi buang air kecil. Terus aku balik mau tidur lagi kan. Posisinya tuh aku tidur di paling depan, maksudnya paling depan deket pintu ya. Jadi pintu sebelahnya ada TV, depan TV tuh kasur yang berjejer. Kasurnya dibeber di lantai kasurnya. Nah urutannya tuh aku paling depan, nenekku di belakangku, kakekku paling belakang. Waktu aku mau tidur lagi, aku tuh denger ada suara ketukan di pintu. Ketukannya tuh aneh. Kenapa? Karena anehnya tuh ketukannya cuma terdengar 3 kali. Dok, dok, dok. Lalu jeda. Lalu sekali lagi. Dok, dok, dok. Jeda. Dok, dok, dok. Begitu terus tanpa ada suara orang yang manggil-manggil. Pertama awalnya emang aku mikir, oh bapak mungkin mau ke kamar mandi. Karena kebetulan di ruangan yang tengah, yang kamarnya bapak ibu itu, yang ada dapurnya, itu nggak ada kamar mandinya. Kamar mandinya di kamar yang belakang doang. Jadi bapak ibu kalau mau ke kamar mandi, ketika tidur di kamar tengah, itu harus keluar rumah dan masuk lewat pintu depan lagi, pintu samping yang ke kamar nomor 3. Harus keluar dulu lah pokoknya, dan harus masuk ke kamar yang kita tempatin waktu itu. Tapi kalau orang kebelet itu kan harusnya dia buru-buru. Mungkin dia ngetok-ketoknya dok 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 gitu. Terus dia pasti harusnya ngomong, tolong bukain dong, ini mau ke kamar mandi gitu kan. Misalkan seperti itu. Kalau misalnya itu tamu, nggak mungkin lah dia ngetuk kamar ini, karena bapak ibu kan tidurnya di depan. Dan kalaupun itu tamu, masa jam 12 malam ngetuk pintu? Apalagi dia nggak ngucapin apapun, nggak bilang assalamualaikum, nggak bilang
permisi atau tolong ini saya gitu atau gimana ngenalin diri gitu kan. Itu nggak ada. Jadi aku ngerasa itu aneh. Dan ketukan itu terus berlangsung secara konstan. Ketuk 3 kali jeda, ketuk 3 kali jeda, terus-terusan. Akhirnya aku yang mulai ketakutan ya, karena aku yakin tuh bukan orang nih. Masa sih sampai sejam ngetuk terus gitu, sampai berjam-jam ngetuk terus, nggak mungkin. Akhirnya aku bangunin nenekku, "Nek, bangun nek, ada yang ngetuk pintu. Tapi jangan dibuka nek, ini bukan orang," gitu. Nenekku tuh waktu bangun dengerin juga kan, dok dok dok, jeda, dok dok dok. Wah iya nih, kayaknya bukan orang deh nih. Masa nggak manggil-manggil gitu. Apalagi orang ini ya, kalau ini orang, kan dia dengar suara kita di dalam harusnya. Karena itu hening soalnya udah malam. Masa dia nggak bakal sadar ada orang, nggak bakal, kok nggak dia nggak teriak-teriak sih, nggak manggilin gitu kan. Akhirnya naiknya juga bangunin kakekku. Kakekku pun bangun, sama, nyadar itu bukan orang. Akhirnya kakekku tuh langsung ambil wudhu, baca Al-Quran di depan pintu. Tapi ini nggak ngefek. Jadi sampai jam 4 pagi waktu subuh, waktu azan subuh berkumandang, ketukan tuh baru hilang. Jadi berjam-jam dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh lah kurang lebih. Ketukan tuh selalu ada. Tok tok tok, jeda, tok tok tok, jeda, tok tok tok, jeda. Terus menerus. Setelah jam 4 subuh itu akhirnya aku bisa tidur. Karena selama 4 jam itu aku takut banget. Gak bisa hanya tidur. Paginya itu jam 9-an aku baru bangun. Karena aku tidurnya kepagian ya. Adikku ngajak main sama temen-temennya. Dikenalin lah sama temen-temennya. Nah, waktu itu tiba-tiba temen-temennya tuh ngajakin ngobrolin soal cerita-cerita horor di kampung. Lalu aku cerita lah, loh aku tadi semalam ngalamin kejadian serem juga. Kamarku diketuk-ketuk 3 kali, terus jeda, 3 kali jeda. Terus anak-anak situ bilang, loh kamu ngalamin hal gitu juga? Jadi ternyata anak-anak situ tuh sering atau udah pernah lah artis dengar kayak gitu. Mereka cerita, itu di sini disebut sama Pak Gebluk. Pak Gebluk itu kayak semacam wabah gitu atau sesuatu yang menyerang desa secara secara masif atau mungkin nyerang semuanya gitu. Jadi Pak Gebluk itu katanya warga desa itu orang yang lagi ngetes ilmunya dengan cara tadi tuh mencari tumbal secara acak gitu dari warga desa. Jadi kalau kita buka pintunya tuh kita nggak ada yang bisa bayangin lah ketemu apa gitu. Jadi ada yang bilang ada yang dibuka pintunya ketemu pocong, ada yang dibuka pintunya ketemu kuntilanak yang terbang sambil ketawa, bermacam-macam. Dan ada juga yang cerita waktu itu anak kecil-kecil itu teman-temannya adikku tuh ada yang cerita juga kalau ada orang yang buka pintu itu dan besoknya dia meninggal. Ya sampai sekarang sih aku percaya ya, tapi aku ngalamin itu semalaman gitu selama 4 jam ada ketukan aneh gitu di pintu yang bahkan kakekku baca Al-Quran di depan pintu aja itu nggak pergi gitu loh. Nah tapi karena waktu itu aku nginep cuma beberapa hari ya, cuma 3 harian kalau nggak salah. Jadi aku balik lagi ke Surabaya dan sejauh yang aku tahu adikku nggak pernah cerita lagi sih ada kejadian yang serupa terjadi di situ. Bapakku juga nggak pernah cerita lagi gitu. Mungkin memang saat itu ada sesuatu ya yang aku nggak tahu terjadi di desa dan mungkin aku alami gitu. Cerita berikutnya itu bapakku pernah cerita juga. Jadi satu ketika di kampungnya bapakku itu di desa itu ada seorang ibu yang lagi hamil. Nah satu malam larut-larut malam lah mungkin jam 9 jam 10 itu dia ngalamin bukan nggak tahu bukan berapa ya. Jadi sampai mendadak itu dia tuh harus langsung dibawa ke rumah sakit waktu itu. Tapi karena keluarganya tuh warga kampung yang kurang mampu, nggak ada mobil, jadi akhirnya mau nggak mau si ibu hamil ini dinaikkan pakai motor untuk dibawa ke rumah sakit. Karena desanya tuh jauh dan aksesnya ya lumayan gelap kalau malam, takutnya ambulan tuh males jemput. Jadi akhirnya yaudah berangkat naik motor aja. Akhirnya suaminya gonceng lah tuh si istrinya yang lagi hamil mau dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Mereka menuju keluar desa, mereka tuh sampailah di ujung desa. Di ujung desa itu si istri ini ngerasa kalau dia nggak kuat banget lah, dia kayak aku butuh istirahat sebentar mas, berhenti dulu gitu kan. Kebetulan di depan situ ada rumah yang lampunya nyala dan kayak terang. Akhirnya mereka mutusin buat mampir ke rumah itu. Nah begitu mereka berhentiin motor, suaminya turun untuk mau bangunin atau minta tolong ke pemilik rumah.
ternyata di depan rumah itu sudah berdiri seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu langsung nyamperin dan nanya, "Kenapa? Ada apa?" Si suami langsung bilang, "Nek, minta tolong, ini istri saya tuh mau melahirkan, tapi ini orangnya mau istirahat sebentar di sini. Boleh nggak, Nek? Saya istirahat sebentar di sini." Nenek itu bilang, "Oh, ya udah, masuk aja. Biar saya bantu." Nah, setelah dibawa masuk, istrinya disuruh rebahan di kasur. Kebetulan kasurnya tuh ada di salah satu kamar di rumah itu. Terus nenek itu bilang, "Nak, ini kayaknya harus melahirkan sekarang. Udah, kamu tenang aja, biar nenek yang bantu. Nenek bantu lahirkan." Nenek ini mengaku dia adalah dukun beranak. Ya udah, akhirnya nenek itu singkat cerita membantu melahirkan lah. Untuk proses melahirkannya aku nggak tahu ya, karena ya pokoknya dilahirkan gitu aja. Alhamdulillahnya waktu itu bayinya lahir dengan selamat sekitar jam 4 pagi. Waktu itu suaminya seneng banget kan, wah aku alhamdulillah bisa lahir. Terus dia langsung bilang ke nenek itu, "Nek, saya pamit sebentar ya, tolong istri saya sama anak saya dijagain sebentar. Saya mau jemput keluarga saya mau bawa baju ganti untuk istri saya, bawain selimut, bawain barang-barang lah Nek untuk istri saya." "Oh iya Nak, silakan, saya jagain di sini." Akhirnya si suaminya langsung naik motor, dia putar balik masuk ke desa lagi, mau ke rumahnya. Ceritalah dia sama keluarganya, "Alhamdulillah lahir anakku di sini, dibantu sama orang di pinggir desa." Gitu. Nah, keluarganya juga ikut seneng dong, karena anaknya atau cucu mereka itu lahir dengan selamat. Akhirnya mereka siapin tuh barang-barang yang perlu dibawa, ada yang bawain makanan, baju ganti, selimut. Mereka beberapa motor berangkatlah ke situ, ke rumah itu. Mereka sampai di rumah itu emang udah terang, udah sekitar 5:30 pagi lah, matahari udah terbit. Begitu sampai, mereka tuh kaget semuanya tuh kaget banget karena yang dilihat itu bukan rumah yang layak huni, itu rumah kosong yang terbengkalai. Saking terbengkalainya, itu rumah itu sudah ditumbuhin sama rumput-rumput liar yang tinggi, temboknya banyak yang sudah ambrol, sudah jelek, bahkan atapnya pun ada yang banyak yang bolong. Panik kan itu kan suaminya, dia langsung lari masuk dan bahkan tuh nggak ada pintunya, udah terbuka aja. Ternyata istrinya tuh terbaring di tanah yang emang ada lumut-lumutnya gitu. Istrinya pun kaget karena dia baru sadar bangun mendengar suara teriakan suaminya dan keluarganya di luar kan. Dia bangun dan dia, "Loh, kok aku di sini? Kok ini rumah kosong, rumah terbengkalai?" Akhirnya mereka dibawa pulang lah. Ibu dan anak ini dibawa pulang. Ternyata menurut warga sekitar itu rumah itu memang dulunya adalah rumah milik seorang dukun beranak. Tapi sudah lama meninggal dan keluarganya itu tidak ada yang mau menempati rumah itu lagi. Jadi dibiarkan terbengkalai hingga tidak terawat seperti itu. Jadi ibu ini melahirkan dibantu oleh seorang yang sudah meninggal. Singkatnya sekitar tahun 2003 itu bapakku akhirnya menjual kebun sama rumah itu karena memang waktu itu ya profitnya itu nggak sebagus awal-awal waktu bapakku membuka kebun di situ. Apalagi waktu itu ekonomi Indonesia lagi anjlok lah, lagi ada kasus-kasus pemersatan ekonomi, lagi ada krismon gitu kan, tahun 2004 kan kalau nggak salah itu krismon. Jadi bapakku tuh kayak sudah mengendus itu karena harga yang terus turun waktu itu. Jadi sebelum semakin parah dijual lah itu. Kebunnya 2 sama tanah rumah itu dijual. Dan bapakku pindah ke kota lain. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitaran 2006 lah, 2007 waktu aku udah SMP waktu itu, bapak ibu tuh ngajak kita buat nginep di desa itu lagi, di rumah kerabatnya yang dulu kita sering kunjungin gitu. Bukan di rumah Caci tapi di rumah yang lain di desa C waktu itu. Kita nginep situ, sekalian nostalgia sama kondisi sekitar. Kita lihat rumahnya sekarang udah dibeli sama orang lain, udah dibangun gitu lah. Berkunjung sama keluarga-keluarga di situ juga gitu kan. Dan karena kita emang rencana mau nginep di situ, kita nginep. Waktu itu karena kamar di rumahnya yang kita inepin itu terbatas, kita tuh tidurnya di ruang tengah gitu, dikasih kasur berjajar gitulah, kayak pindang gitu tidurnya. Tengah malam seperti biasa aku kebangun, jadi emang aku tuh emang kalau tidur di rumah yang rumah orang lain, rumah baru, sering nggak nyenyak, jadi emang sering banget kebangun tengah malam. Nah waktu itu aku kebangun bukan hanya karena aku nggak nyaman, tapi aku tuh dengar suara yang aneh. Jadi waktu itu aku dengar suara kayak dentuman yang kenceng banget gitu.
aku tuh bayanginnya itu kayak ada longsor atau ada batu dari gunung yang jatuh menggelinding gitu. Jadi kayak dung dung dung. Emang agak teratur sih kayak dung dung. Waktu itu aku takut lah, takut ini longsor atau apa gitu kan. Jadi aku tuh bangunin nenekku. Itu suara itu saking kencengnya tuh emang bikin, menurut aku ya, itu jendela sampai getar-getar gitu tuh. Kayak ada suara getaran jendela kayak karena kena sound wave-nya ya. Gelombang suaranya tuh kenceng banget sampai bikin getar jendela. Tapi waktu aku bangunin nenekku, bangunin ibuku waktu itu, mereka berdua itu nggak dengar sama sekali. Mereka bilang, wah itu paling suara truk. Nah, dari mana tuh suara truk kok? Kayak apa truknya terguling gitu kan? Tapi itu terus-terusan terjadi. Kalau truk terguling mungkin sekali doang. Dong, gitu, rame sekali. Ini nggak kayak terus-terusan dan tapi kok anehnya nggak ada keributan orang, gitu. Nggak ada orang kayak seolah-olah itu nggak ada orang lain yang denger, cuma aku gitu. Jadi saat itu sih sampai sekarang aku menyimpulkan itu mungkin adalah suara entah apa, makhluk atau apa yang mungkin besar banget sampai langkahnya dia tuh bisa bikin suara seperti itu. Dan apa ya, sampai sekarang aku udah jarang banget sih ke desa itu. Mungkin sesekali ke situ cuma siang-siang aja, nggak nginep lagi. Udah jarang banget nginep di situ. Tapi keluarga di situ masih banyak dan memang desa di sekitaran Gunung Kawi itu memang banyak yang adalah hal-hal gaib seperti pesugihan dan sejenisnya sampai saat ini. Mungkin begitu ceritanya, ya semoga ada yang bisa diambil ya dari cerita ini ya. Mungkin ada hal-hal yang jadi pelajaran untuk kita semua. Oke Mas Noja, terima kasih sudah menceritakan kejadian yang terjadi ya Mas. Ini banyak banget menurut saya nih kejadian yang terjadi yang dialami oleh ayahanda ya. Iya, sama Misalnya ibu dan keluarganya lah ya, keluarga. lengkapnya Tapi ya dari Mas Noja ini. mayoritas mungkin bapak lah ya. Iya. Mas, ini seumur-umur tuh saya tuh baru mendengar ada pesugihan kucing ngepet tuh. Iya, Kucing ngepet loh, sumpah. kalau itu tahu pernah dengar nggak pesugihan kera? Jadi Tahu kalau keren. ya misalnya ngipri lah. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi ini anjing dan ada kucing juga gitu. Kalau Ada anjing versi tuh saya kucing. pernah dengar, tapi ini kucing. Itu saking banyaknya orang yang melakukan pesugihan di sana, jadi pakai pesugihan hewan-hewan gitu ya Mas ya? Emang banyak sih. Jadi kayak tadi salah satunya kan yang anjing kucing tadi, ada yang kayak Pak Gebluk tadi yang nyerang sedesa secara random. Ada juga yang tadi yang mindahin kebun. Emang berbagai macam lah di situ tuh. Bukan cuma ya kayak babi ngepet, mungkin di sana biasa kali ya. Cuma emang dulu tuh aku pernah dengar kayaknya ada yang ngipri juga gitu. Kisah itu dulu. Sampai saat ini Mas pasti masih sering dong mondar-mandir atau ada keperluan di tempat tinggal yang lama. Iya, masih Kalau pernah. pernah masih sana. Pernah. Terakhir keluarga aku tuh terakhir kayaknya masih tahun lalu sih mampir. Tahun lalu. Cuma aku nggak ikut waktu itu karena aku udah nikah dan udah pindah rumah jadi nggak diajak gitu. Oke, Nggak kalau diajakin. untuk yang kasus pencurian buah dari sosok gaib ini, apakah masih ada nih sampai saat ini? Jadi apa ya? Kita nggak pernah bahas sih. Soalnya kayak kita kesana kayak temu kangen gitu loh. Jadi jarang ngomongin hal horor. Karena biasanya kalau kita ngomongin horor tuh kan kalau kita ketemunya lama dan topiknya habis gitu kan. Kalau topik ngobrolan tentang kabar sudah habis, akhirnya topik yang paling disukai semua orang Indonesia horor. Baru ngomongin horor. Jadi nggak pernah sempet kesinggung lah. Ya mungkin nanti kalau suatu waktu kesana mungkin aku bakal cari-cari tahu nih cerita apa lagi nih yang masih terjadi di sana. Mas, satu pertanyaan lagi nih Mas. Tadi kan pemilik kebun atau tetangga yang punya kebun lainnya, ini bilang ke ayahnya Mas Noja kalau kebunnya bapaknya Mas Noja ini tuh nggak dipasang pagar gaib. Nah ini kenapa dia tiba-tiba bisa ngomong seperti itu nih Mas? Nah kebetulan si tetangga yang tadi yang akhirnya bantuin bikinin pagar gaib itu emang ya orangnya ngerti lah gitu. Jadi emang ada banyak sih orang-orang situ tuh yang ngerti juga. Jadi bahkan di situ tuh ada satu dukun terkenal gitu yang satu kampung tuh tahu, oh ini dukun terkenal gitu. Rumahnya beda sendiri gitu. Ada, kita semua tahu. Jadi di situ tuh banyak emang orang-orang yang ya punya ilmu-ilmu itu pasti ada banyak karena di situ emang ada di kaki Gunung Kawi gitu. Dan jadi mungkin rata-rata orang di situ ya pada bisa lihat, pada ngerti gitu lah. Mungkin juga ya beberapa kali dia tuh ngelihat kebunnya aku kan ketukar sama kebun lain tuh kan.
kayak dipindahin isinya. Jadi dia nyadar, oh orang ini berarti jadi korban terus nih, gitu. Oke. Mungkin, ya kan. Tapi ya, entah sih, aku juga nggak pernah nanya sih, kenapa kok tahu gitu. Yang jelas dibantuin, dibikinin pagar gaib, ya udahlah, alhamdulillah, gitulah, gitu. Oke Mas Noca, terima kasih banyak sudah mampir kemari dan mau menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi ya Mas ya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil yang bagus, buang yang jeleknya. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Bang Noca pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas ya. Yuk.